Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sehat selalu, mudah rezeki dan tetap semangat. Kembali lagi dengan saya Nizal di channel Partner Film. Pada episode kali ini, saya akan membahas alur cerita film yang berjudul Tracks. Film drama Australia ini dirilis pada tahun 2013. Film ini berdurasi 113 menit yang disutradari oleh John Curran, dibintangi Mia Wasikowska, Adam Driver, dan lain-lain. Film yang diangkat dari kisah nyata ini mengangkat cerita tentang petualangan seorang wanita berusia 27 tahun yang bernama Robin Davidson. Ia melakukan perjalanan sejauh 1.700 mil dengan berjalan kaki, melintasi gurun tandus di Australia dari Alice Springs menuju Samudra Hindia bersama 4 ekor unta dan 1 ekor anjing. Alasan Robin melakukan perjalanan itu adalah karena rasa jengahnya terhadap kehidupan di kota yang selama ini ia jalani. Menurutnya, kehidupan itu merasa menonton dan terus berulang. Singkatnya, Robin ingin melakukan hal baru dalam hidupnya selama ini tidak pernah ia ketahui. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengingatkan kembali bahwa konten ini mengandung full spoiler. Jadi alangkah baiknya sebelum menonton konten ini, terlebih dahulu untuk menonton film aslinya secara utuh. Karena menonton film secara utuh akan terasa lebih baik. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Check it out. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang baru saja tiba di Alice Springs. Ia bernama Robin Davidson. Ia berencana ingin melintasi gurun Australia dari Alice Springs menuju Samudra Hindia. Perjalanan itu berjarak 1.700 mil dan memakan waktu 6 sampai dengan 7 bulan. Hal tersebut terinspirasi dari ayahnya, seorang traveler yang pernah mengelilingi samudra. Sehingga terciptalah mimpi kecil seorang Robin. Dalam perjalanan ini, ia tidak sendirian, melainkan ditemani seekor anjing bernama Digiti. Di Alice Springs, Robin melihat banyak unta liar yang berkeliaran. Ia ingin menangkap dan melatih unta tersebut agar nantinya dapat menjadi temannya di perjalanan. Demi untuk memiliki seekor unta, ia menuju ke Posel Camel Farm. Tempat tersebut merupakan tempat penangkaran unta-unta liar. Setiba di sana, ia bertemu dengan pemilik penangkaran dan melamar pekerjaan. Pemilik penangkaran dan Robin membuat perjanjian, di mana Robin diterima bekerja, asalkan ia bekerja untuk pemilik penangkaran tersebut selama 8 bulan tanpa upah. Kemudian pemilik penangkaran mengajarkan Robin cara melatih unta dan berjanji akan memberikan 2 ekor unta untuknya setelah ia diterima bekerja. Kemudian ia mendirikan tenda tidak jauh dari tempat kerjanya. Lalu sang pemilik penangkaran memperkenalkan satu persatu untanya kepada Robin. Dan akhirnya Robin bisa dengan cepat mengelola penangkaran itu. Namun apa dikata, sang pemilik ingkar janji. Ia tidak memberikan unta dan Robin pun dipecat dari kerjanya. Saking kecewanya, ia pergi dari penangkaran itu. Di perjalanan, ia menemukan sebuah rumah kosong. Ia mencoba memeriksa di setiap sisi dari rumah tersebut dan memutuskan untuk tinggal di sana. Obsesi Robin untuk mendapatkan unta belumlah padam, di mana keesokan harinya ia menuju ke penangkaran unta yang lainnya. Di sana ia menemui sang pemilik penangkaran yang bernama Saleh Mohammed. Lalu Saleh mengajari Robin cara menangani unta, dan ia juga diajak untuk menangkap unta liar. Petualangan menangkap unta liar pun dirasakan oleh Robin. Kali ini ia berhasil mendapatkan seekor unta liar dan melatih unta tersebut. Tiba-tiba teman-teman Robin datang untuk mengunjunginya. Robin menceritakan kepada temannya bahwa ia memerlukan tambahan 2 ekor unta
dan juga sedikit uang untuk bekal di perjalanan. Seorang temannya laki-laki bernama Rick Smolan memberikan arahan kepada Robin agar mencari sponsor. Namun Rick dapat membantunya untuk mendapatkan sponsor dikarenakan ia berprofesi sebagai fotografer di National Geographic. Seminggu sekali Rick akan mengunjungi Robin untuk mengambil gambar perjalanannya. Namun Robin menolaknya. Ia lebih suka untuk melakukan sendirian. Kemudian teman-teman Robin pun berpamitan untuk pulang. Keesokan harinya, Sally menjumpai Robin. Ia menjelaskan bahwa untanya ini sedang hamil. Wajah bahagia pun dirasakan oleh Robin. Beberapa minggu kemudian, Robin mendengar kabar bahwa pemilik Cool Purcell menjual penangkarannya. Sang pemilik baru tersebut hanya memiliki sedikit pengalaman tentang unta. Kesempatan emas itu betul-betul dimanfaatkan oleh Robin. Lalu Robin meminta kepada pemilik baru tersebut untuk memberikannya seekor unta. Sang pemilik pun dengan senang hati memberikannya. Akhirnya Robin memiliki 3 ekor unta dewasa dan 1 ekor anak unta yang terlatih dan siap berangkat. Robin memberikan nama mereka Doki, Bab, Zelly, dan si kecil Goliath. Keesokan harinya, Sally kembali datang ke kediaman Robin. Ia mengantarkan surat kepada Robin. Isi surat tersebut membuat Robin bahagia. Ia mendapatkan sponsor untuk perjalanannya. Keluarga Robin pun datang untuk mengunjunginya. Mereka khawatir akan keselamatan Robin, dan mereka juga merayu Robin untuk membatalkan niatnya. Namun Robin tetap dengan pendiriannya. Perjalanan Robin pun dimulai. Di perjalanan tiba-tiba muncullah sang fotografer Rick Smolan, di mana ia hanya ingin mengambil foto perjalanan Robin. Namun Robin mengabaikan dan melanjutkan perjalanannya. Di hari ke-29, Robin sampai di sebuah national park. Di sana ia kembali bertemu dengan Rick Smolan. Dalam perjalanan, Robin menghadapi badai pasir. Setelah itu, keadaan mulai membaik. Robin merasa frustasi dan Rick Smolan mencoba menenangkan Robin. Tanpa berpikir panjang, Robin mencium Rick Smolan dan mereka melakukan ritual hubungan di luar nikah. Dan keesokan paginya Robin mandi di sebuah kolam. Di hari ke-61, setelah Robin bangun dari tidurnya, ia terkejut ketika melihat untanya tidak ada lagi di sekitarnya. Lalu ia mencoba mencari unta itu ke seluruh penjuru gurun. Dengan susah payah, akhirnya ia mendapatkan untanya lagi. Kemudian Robin melanjutkan perjalanannya hingga sampai di sebuah perkampungan kulit hitam. Dan di sana ia disambut dengan baik. Setelah tinggal beberapa hari di perkampungan tersebut, Robin kemudian melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan, Robin melihat ada 4 ekor unta liar ganas yang mencoba mendekatinya. Lalu ia teringat perkataan Sally bahwa ketika sendirian dan muncul unta ganas, langsung tembak unta itu. Dan akhirnya Robin dapat melumpuhkan unta ganas tersebut. Ketika Robin sedang mencuci pakaiannya di sungai, tiba-tiba beberapa orang tua datang dan menghampiri Robin. Mereka berbicara tentang perjalanannya. Salah satu tetua tersebut menawarkan dirinya untuk menemani Robin. Ia bernama Mr. Eddie, di mana Mr. Eddie merupakan tetua adat di sana. Hari ke-84, Robin melanjutkan perjalanannya. Kali ini Robin tidak sendiri. Ia ditemani Mr. Eddie. Kemudian Robin juga memberikan sepatu baru untuk Mr. Eddie, di mana sepatu lamanya tidak layak lagi digunakan. Saat perjalanan, seekor unta yang bernama Goliath merasa kesakitan di kakinya karena diakibatkan suhu panas tanah yang terlalu panas. Akhirnya Robin membungkus telapak kaki unta tersebut dan unta tersebut dapat berjalan seperti semula. Keesokan harinya, Mr. Eddie dijemput oleh para temannya. Ia tidak bisa menemani perjalanan Robin, dan Robin melanjutkan perjalanannya sendirian. Di hari ke-124, stok makanan dan minuman Robin habis. Ia merasa sangat lelah, namun Robin tidak patah semangat. Ia melanjutkan perjalanannya hingga sampai di suatu tempat. Di sana ia diberi makan dan dimandiin. Ia tinggal seperti layaknya di rumah sendiri. Keesokan harinya, Robin kembali melanjutkan perjalanannya. Ia diberikan bekal makanan untuk di perjalanan.
Tiba-tiba anjing kesayangannya mati dikarenakan memakan makanan beracun. Lalu ia menembak anjing kesayangannya itu dengan senapan untuk mengakhiri penderitaannya. Ia sempat berputus asa. Hanya tinggal 4 untanya yang menjadi teman di perjalanannya. Ditambah jauh dari orang-orang yang dicintai membuatnya semakin merana. Namun Robin menguatkan tekad. Dalam pertemuan selalu ada perpisahan. Ia sadar akan hal itu dan akhirnya tekad kuat membawanya sampai di Samudra Hindia. Robin menyelesaikan perjalanannya sejauh 1.700 mil. Ia juga menulis artikel yang didampingi hasil potret Rick Smollett untuk majalah National Geographic. Respon luar biasa atas kisah itu menginspirasinya untuk membuat salah satu buku yang kini laris di internasional yang berjudul Tracks. Sampai di sini dulu alur cerita film Tracks. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara menekan tombol subscribe, like, dan share. See you next time di alur cerita film lainnya. Bye-bye.